mempersiapkan diri untuk menata batin kita agar menghadirkan kebajikan dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, akan keyakinan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai landasan batin untuk melakukan pelimpahan jasa. Dan nanti kita akan mendaraskan Gatha dan Parita, merenungkan kembali sebagai upaya untuk mengokohkan keyakinan kita sebagai dasar kebajikan dalam melakukan pelimpahan jasa di hari ke-49 ya, nggak terasa sudah 49 hari hari kelahiran. Jadi kalau dalam Buddhis itu bahwa kematian itu pintu menuju kelahiran kembali, ya, mau ke alam rendah atau ke alam bahagia kan gitu ya. Jadi supaya menghibur diri, ini adalah hari kelahiran ke-49 hari gitu. Di mana mendiang dengan keluarga yang baru, dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga yang baru. Ya, kita berharap dengan segala bentuk kebajikan yang telah mendiang miliki selama hidup dari aktivitas baik yang beliau lakukan, ini mengkondisikan batinnya untuk senantiasa bahagia, tenang dan damai, dan memiliki kemudahan dalam hal apapun di kehidupan yang sekarang. Nah, silakan untuk memberikan penghormatan keluarga. Ya. Depan. Baik, meskipun kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki buah kebajikan masing-masing, memiliki pahala masing-masing, yang kita yakin itu merupakan landasan untuk ia mendapatkan hal kemudahan. Tapi sebagai bentuk bakti kita sebagai orang yang dekat dengan mendiang, mari kita untuk senantiasa mendoakan mendiang dengan mendaraskan Gatha dan Parita. Anda bisa buka halaman 3. Sekarang marilah kita mendaraskan syair penghormatan awal kepada Buddha. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sapi bodhisataya mahasataya. Namo sapi bodhisataya mahasataya. Namo sapi bodhisataya mahasataya. Sekarang marilah kita mendaraskan syair 3 perlindungan. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Buka halaman 5. Sekarang marilah kita mendaraskan perenungan terhadap Buddha. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddha Wijacarana sampanno sugato lokawidu Anutaro purisa dhammasarati Sata dewa manusanang buddha bhagawati Buddhang ciwitang yawa nibbana saranang gacchami Yeca buddha aditaca yeca buddha anagata Pajupanna ca iye buddha ahang wanda misa bada Nati me saranang anyang buddha me saranang warang Etena saca wajena hotu me jaya manggalang Utak mangyekna wandehang pada pangsu warutamang Putih yo kalito doso buddha kama tutang mamang. Buka halaman 7. Sekarang marilah kita mendaraskan perenungan terhadap Dhamma. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko Opanaiko pacatang weditako winyuhiti Dhammang ciwitang yawa nibbanang saranang gacchami Yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagata Pajupanna ca ye dhamma ahang wanda misa bada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang Etena saca wajena hotu me jaya manggalang Utak manggena wandehang dakman catiwidang warang Dakmi iyo kalito doso dhammo kama tutang mamang. Buka halaman 9. Sekarang marilah kita mendaraskan perenungan terhadap Sangha. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho
yati dang catari purisa yugani ada purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo auni iyo pauni iyo takini iyo anjalika rani iyo anutarang punya ketang loka sakti sanggang ciwitang yakwa nipanang saranang kacami yeca sangga atitaca yeca sangga anakata pacupa ye sangga ahang wanda misa pada natime saranang anyang sanggo me saranang warang ete nak saca wajek nak hotume cak manggalang utak mangge nak wandi ang sanggan cak tiwidu tak mang sangge yoka lito doso sanggo kak matutang makmang. Buka halaman 17. Sekarang marilah kita mendaraskan Tirokuda Sutta. Tirokuda su titanti sandi sanggatake suca dua rabaha suti tanti agan tuana sakang garang pahute anapa namhi kaja buce upadite nate sangkoci sarati satak nang kama pacaya ewang dadanti nyatinang ye honti anukam paka sucing panitang kalek nakapiyang panna pujanang idang fo nyatinang hotu sukita hontu nyata iyo teca tata sakmakat wa nyati peta sakmakat wa pahute anak pak namhi sakacang anu modare cirang ciwantu no nyati ye sang hetu lapa masye amhakang cakata pujada iya kaca anipala nahi tata kasi ati raketa nak wijati wa nijata disik nati hiraknya nak kaya kayang ito ti nek nak ya penti peta kak laga tak ing unak me udak kang watang ya tak nang pak watati wa me wa ito di nang peta nang upaka pati ya tak wari wa hapura paripurenti sagarang wa me wa ito di nang peta nang upaka pati ada sime akak sime nyati mita sakacame petak nang dakin nang daja pube katang maknu sarang nak hidup nang wak soko wak yak wak nyak waride wak nak yak tak petak nak mata ya wang titanti nyak tak iyo ayan cako dakin natin nak sangga hisupati tita tiga ratang hita yasa tak naso upakapati soknya tidak moca yang nidasito petak na puja kata ulara pak lanca piku nak makno padik nang tumhe hipuk nyang pasutang anapakanti. Halaman 21. Sekarang marilah kita maring suca mari sare tate waha mari sami nati me tasang sayo ani jawa tasan kara upadawa yadamino upacitwa nirojanti tesang
ca mari sare tate wahang mari sami nati me tasang sayo aniccawa tasangkara upadawa yadamino upacitwa nirojanti tesang upa samo suko sabe sata marati ca mari suca mari sare tate wahang mari sami nati me tasang sayo. Terimalah salam bidang dharma, namo sang yang adi budaya, namo budaya, namo dan budaya. salam sejahtera bagi semua yang saya hormati, yang Arya Bante, yang Asila, Siang Luhur Samanera, Ikadama, Romo Saryono, dan keluarga besar dari almarhum Bapak Sani Sutrisno. Pada kesempatan ini kita bersama-sama telah melakukan doa dalam tradisi Theravada dengan menggunakan bahasa Pali, yaitu melakukan pelimpahan jasa dalam rangka 49 hari wafatnya almarhum Bapak Sani Sutrisno. Sudah menjadi tradisi di kalangan umat Buddha untuk menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada anggota keluarga kita yang telah meninggal, yaitu selama kurang lebih 49 hari. Biasanya ada keluarga-keluarga Buddhis yang rutin memanjatkan doa, atau di dalam istilah Buddhis itu pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini berguna dan bermanfaat. Pertama, untuk almarhum yang kita doakan. Yang kedua, juga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita berharap almarhum setelah kita bacakan doa-doa suci akan terdorong terlahir di alam yang berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan doa telah mendapatkan manfaat mengumpulkan dana kebajikan, yaitu bakti dan hormat kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, siapapun, suku bangsa apapun, agama apapun, kalau ditinggal pergi, baik ditinggal pergi untuk sementara, pergi keluar kota, maupun pergi untuk selamanya, akan menimbulkan kesedihan dan kepedihan. Mau tidak mau, ya, bisa menerima atau tidak bisa menerima, sudah menjadi hukum dan corak kehidupan, hukum alam semesta, yaitu dunia ini tidak kekal adanya, badan jasmani manusia juga tidak kekal adanya. Anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Almarhum pernah lahir, sesuatu yang pernah dilahirkan pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Siapapun, sampai sekarang belum ada obat untuk mengatasi kematian. Sampai sekarang belum ada
cara untuk menghentikan kematian. Seseorang yang lahir pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Bahkan seorang yang sudah tercerahkan, seorang Buddha, seorang arahat, seorang suci pun juga pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Tidak ada perkecualian dalam kematian itu siapapun. Di dalam sutta ya atau khotbah Sang Buddha tadi kita bersama-sama telah mengulang kembali sabda-sabda Buddha. Sabda-sabda Buddha itu dari 2500 tahun yang lampau telah menyembuhkan ya luka hati, penderitaan dari keluarga-keluarga Buddhis yang bisa memahami dhamma ajaran Sang Buddha. Namun tentunya untuk bisa memahami ajaran Sang Buddha, untuk bisa menerima bahwa perpisahan agar tidak menimbulkan penderitaan bukanlah pekerjaan yang mudah, bukan hal yang gampang. Bisa saja kita menasihati ketika saudara kita meninggal untuk tabah, untuk menerima. Namun kalau anggota keluarga kita sendiri belum tentu langsung bisa menerima. Namun saya berpesan kepada keluarga agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, segeralah bisa menerima. Ya, mati muda atau mati tua, siapapun yang lahir pasti akan mengalami kematian. Dan saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk tidak terlalu mencemaskan kelahiran seperti apa yang akan dialami oleh almarhum Bapak Sami Sutrisno. Saya yakin semasa hidup almarhum telah banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Sebagai seorang kepala rumah tangga telah bertanggung jawab sepenuhnya membesarkan putra-putrinya. Itulah kebaikan yang besar sekali yang dikumpulkan oleh almarhum. Sebagai seorang suami telah memberikan kesetiaannya kepada istrinya. Sebagai umat beragama juga telah mendedikasikan, melakukan bakti kepada agama, dan juga sebagai anggota masyarakat tentunya juga telah berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah dikumpulkan oleh beliau semasa hidupnya. Itulah yang akan menentukan kelahiran di alam yang berbahagia. Ditambah kita selama 49 hari, saya yakin keluarga juga selalu membawakan doa-doa, kemudian dikirimkan mendoakan untuk almarhum untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia. Saya kira juga akan mewujudkan atau menjadi kenyataan almarhum terlahir di alam yang berbahagia. Kita ucapkan selamat jalan, kita lepaskan dengan penuh keikhlasan. Semoga almarhum menjadi kenyataan untuk terlahir di alam yang berbahagia, dan setelah terlahir di alam yang berbahagia selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan, dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa membesarkan putra-putrinya sebagai warisan almarhum yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Saya yakin tidak perlu kecil hati ditinggal orang tua, ditinggal ayah. Banyak keluarga-keluarga yang ditinggal ayahnya ternyata anaknya jauh lebih sukses daripada mereka yang utuh mempunyai ayah dan ibu sampai hari tua. Jangan kecil hati, jangan putus asa karena tinggal orang tua. Justru kita ambil positif, kesempatan kita lebih dewasa, kita lebih mandiri. Selamat jalan almarhum, pengabdianmu tak pernah dilupakan bagi kita semua, terutama keluarga. Semoga arwahmu benar-benar terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga jasa-jasa yang ku perbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya,
berkat jasa-jasa yang ku persembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian keluarga pendiam. Kita telah sama-sama untuk mendaraskan ya Gata dan Parita. Semoga ini menjadi bibit-bibit untuk menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan bagi keluarga dan juga bagi mendiang. Demikian, terima kasih. Namo Samyang Budaya Namo Budaya. Namo Buddhaya.